Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube. Dan kali ini saya akan membahas tentang misteri sumur Palawah yang ada di semua pantai selatan. Banyak sekali orang-orang yang berlibur di bulan Syawal, tetapi ada juga yang mendapatkan kenaasan, yaitu terseret arus ombak di pantai selatan yang akhirnya menjadi korban jiwa. Pada H+1 Lebaran 2023, 17 wisatawan terseret ombak laut di sejumlah titik pantai di Sukabumi. Antara lain Pantai Karangpanganten Kecamatan Ciracap, Pantai Rawakalong Kecamatan Palabuhan Ratu dan Pantai Ombak Putih Kecamatan Cisolok. Sumur Palawah adalah sumur yang mematikan yang ada di pantai selatan yang bisa menelan banyak korban jiwa untuk masuk ke dalamnya. Sumur Palawah letaknya ada di bibir pantai, tetapi tidak terlihat dengan mata lahir kita, hanya bisa dilihat oleh mata batin. Sumur Palawah bentuknya bulat, tetapi mengerucut, airnya bisa masuk ke dalam dan bisa menyeret siapapun yang masuk ke dalamnya itu dengan jarak puluhan kilometer. Dan jarang ada orang yang selamat kalau sudah masuk ke dalam sumur Palawah. Sumur Palawah selalu mengintai orang-orang yang lengah, yang berenang di pantai. Nah, makanya untuk para wisatawan, karena sekarang ini masih di momen liburan Idul Fitri ya, masih banyak yang berwisata ke pantai-pantai. Di situ kita harus mawas diri dan harus selalu mempunyai adab dengan meminta izin mengunjuk salam ke tempat yang akan kita kunjungi. Contoh, kita akan main berwisata ke pantai Santolo, Garut, atau ke pantai manapun. Di situ kita harus unjuk salam dulu dan izin kepada para leluhur yang ada di tempat wisata tersebut. Sumur Palawah sudah tidak asing lagi karena tercantum di dalam kitab kuno Pajajaran yang disebut dengan Kitab Suwasid. Di dalam Kitab Suwasid, di halaman 3, itu tertulis Sumur Palawah yang ditulis oleh Wastu Kencana, bahwa sumur Palawah itu adalah sumur gaib yang bisa mengakibatkan orang-orang terseret arus dalam jarak puluhan kilometer. Dan sumur Palawah itu disebut dengan air laut di bawah dasar air laut. Jadi di dasar air laut itu ada lagi kehidupan air yang sangat deras, dan di situ pun juga banyak sekali penghuni-penghuni gaibnya yang disebut dengan bala tentaranya Ibunda Ratu Roro Kidul. Sebenarnya sumur Palawah itu hanya mengambil dan menyeret orang-orang yang lengah saja. Tetapi kalau untuk orang yang beriman dan orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan terseret karena pasti akan selalu ada yang melindungi. Orang yang sompral kebanyakan yang diseret arus oleh sumur Palawah. Kemarin juga kita sempat datang ke pantai selatan, liburan keluarga, ke Pantai Sayang Heulang dan juga ke Pantai Santolo. Pada saat kemarin saya penelusuran langsung di Pantai Santolo dan Pantai Sayang Heulang, saya melihat jelas bahwa sumur Palawah itu muncul ke permukaan di bibir-bibir pantai, dan sumur Palawah itu bergerak dengan sendirinya. Kemarin juga sempat pas di petang di Pantai Santolo, saya melihat hampir sumur Palawah itu mau menyeret orang-orang yang ada di bibir pantai. Tetapi atas izin Allah tidak terjadi, karena waktu itu memang yang saya lihat kebanyakan orang-orang iman
dan juga ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kemarin saya pulang dari Pantai Santolo dan Pantai Sayang Heulang, ternyata muncullah di berita adanya yang terseret ombak sampai hilang dan akhirnya diketemukan meninggal. Itu yang saya lihat, memang sumur Palawah itu selalu mengintai siapapun yang lengah ya. Jadi di sini kita pun juga jangan pernah menyalahkan siapapun saat adanya terjadi kecelakaan ataupun musibah di pantai. Tapi kita harus kembali lagi ke diri kita sendiri, bahwa kita pergi berwisata tujuannya seperti apa. Kalau tujuannya baik, insya Allah akan selalu dilindungi oleh Allah. Dan apabila kita berwisata ke pantai tidak sompral, terus kita juga bisa waspada, berhati-hati, insya Allah akan selalu dijaga. Tetapi kita akan kembali lagi terhadap yang disebut dengan takdir ya. Bisa saja yang berwisata ke pantai selatan terus meninggal dunia, itu bisa saja takdir, yang memang itu takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang mereka itu harus meninggal dalam keadaan sababiahnya tergulung ombak. Terus dengan kemarin ada kejadian juga ya di Pantai Pangandaran, perahu terbalik, ada salah satu orang yang meninggal dunia. Kita doakan saja mereka yang meninggal dunia semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah husnul khotimah. Dan dulu ada kisah di saat Prabu Gesan Ulun singgah di Pantai Sayang Heulang dan di Pantai Santolo. Di situ Prabu Gesan Ulun pun juga melihat sumur Palawah yang muncul ke permukaan, dan akhirnya di situ Prabu Gesan Ulun masuk ke dalamnya dan bertemu dengan bala tentaranya Ibu Ratu Roro Kidul, dan di situ berdialog antara Prabu Gesan Ulun dan bala tentaranya Ibu Ratu Roro Kidul. Di situ Prabu Gesan Ulun menyampaikan agar bala tentaranya itu tidak menyeret orang-orang yang datang ke pantai tersebut. Dan bala tentaranya bilang, saya tidak pernah menyeret, tetapi orang itu memang tidak tahu aturan dan tidak mengerti tentang adab, akhirnya terseret oleh sumur Palawah. Jadi sebenarnya gini, untuk makhluk gaib itu tidak pernah ada yang mencelakai, tetapi orang-orang yang celaka itu akibat ulahnya sendiri. Sumur Palawah di dalam kitab Suwasid pun juga pernah muncul ke permukaan di pantai selatan Parangtritis pada tahun 1800-an. Pada tahun 1800-an banyak sekali wisatawan yang bandel ya, yang kata petugas itu nggak boleh berenang tetapi berenang, padahal itu ombaknya sangat deras gitu. Banyak juga yang menenggelamkan beberapa puluh korban jiwa, yang memang pada saat itu yang diketemukan hanya ada 2 orang saja di antara puluhan. Nah yang lainnya kemana, sampai sekarang pun masih belum diketemukan. Itu kalau untuk yang saya lihat memang masuk ke dalam sumur Palawah tersebut, ke kehidupan di bawah air laut. Dan biasanya yang masuk ke dalam sumur Palawah itu akan dijadikan budak di sana. Percaya atau tidak dengan apa yang saya sampaikan, tetapi tentang misteri sumur Palawah itu memang tercantum di dalam kitab kuno Pajajaran yang disebut dengan kitab Suwasid. Jadi untuk siapapun yang ingin berwisata ke pantai boleh-boleh saja, tetapi harus mawas diri, harus selalu unjuk salam, harus selalu berwaspada, dan tidak luput harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarang sekali orang-orang yang terseret oleh sumur Palawah itu jarang sekali diketemukan hidup. Kebanyakan diketemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Karena yang saya lihat ruhnya itu masih tertinggal di alam dasar bawah lautan yang disebut dengan sumur Palawah. Ada juga yang hilang dengan jasad-jasadnya. Dan kalau misalkan keburu kelihat oleh orang di saat tergulung ombak, biasanya itu masih bisa selamat seperti kemarin ya. Di Pantai Santolo kan ada beberapa orang yang diselamatkan oleh
petugas yang ada di pantai tersebut itu karena masih terlihat oleh mata lahir tergulung ombaknya, jadi masih bisa diselamatkan. Kita juga harus bisa mengapresiasi penyelamat tersebut, karena penyelamat tersebut termasuk orang yang benar-benar cukup berani untuk menyelamatkan korban agar tidak terjadi korban jiwa. Kalau orang yang terseret oleh sumur Palawah dan masuk ke dalamnya hilang dengan jasad-jasadnya tidak diketemukan, biasanya itu bisa dipanggil secara batiniah untuk bisa dipertemukan kembali dalam keadaan selamat kalau hilang dengan jasad-jasadnya. Tapi dengan cara apa? Tercantum juga di dalam kitab Suwasid bahwa bisa memanggil raga orang yang masuk ke dalam alam makhluk halus atau makhluk gaib dengan melakukan beberapa cara yang disebut dengan tasyawa bil goib. Tasyawa bil goib itu adalah memanggil manusia yang masuk ke dalam alam gaib untuk bisa wujud dan zahir kembali ke alam manusia. Banyak beberapa tata cara yang masuk di dalam kitab Miftahul Asrar. Di dalam Miftahul Asrar itu ada tata caranya. Tapi itu memerlukan waktu 41 hari untuk melakukan ritual-ritualnya dengan cara sholat istikharah, membacakan ayat kursi, dan juga menyimpan foto orang yang hilang di depan kita. Dan selama 41 hari itu bersama-sama membacakan ayat kursi dan surat Yasin agar bisa diketemukan dalam keadaan hidup. Asalkan tidak lebih hilangnya dari 3 hari. Mungkin untuk penjelasan misteri sumur Palawah cukup sekian. Insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi tema yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.